mobil aki semua. Biasanya satu line mobil aki, satu line sepeda, satu line campur-campur gonta-ganti gitu. Ya. Nah ini line depannya dari sini. Ini baru renovasi, jadi belum dicet-cet, belum dipoles, belum di apa. Ini udah dipoles taro. Produksi plastik, besi, dan yang lain-lain semua di tempat lain, jadi semua dibawa ke sini. Nah ini line C. Hari ini lagi bikin barang apa, dia pasti ada pasang sampel dulu satu. Oh, sampelnya kayak gini. Sampel barang yang datang ini bisa dipasang nggak? Ya. Kalau bisa dipasang, dia baru jalan. Gitu. Nah ini targetnya kan tipenya apa, targetnya berapa, jam berapa, terus itu ada lampu hijau kan semua kan. Di situ ada tombol. Kalau merah berarti ada masalah. Ntar kepala lain di sana beresin. Kepala lainnya yang bajunya abu-abu. Yang baju hijau yang lebih lain. Satu lain ini 55 orang. 55 orang ke belakang. 55 orang, ntar saya ajak keliling gini, lihat dari batangan ini. Sorry, dari body. Dari body, dari kosong ini, ntar langsung jadi. Dari body, dia pasang spare part. Itu dinamo, ini lampu. Ntar dia tarik. Nah, ini kayak produksi mobil lah, cuman gua yang mini aja. Produksi mobil tuh kayak gini sebenarnya. Mirip, kan dari body, dari rangka, dari apa, mirip gitu loh. Cuma gua mini aja. Tempel stiker. Nyampe depan langsung di packing. Ini langsung QC juga di sini. Langsung dites QC, ntar barang dicek ada yang kurang atau enggak, dites semua. Setiap bagian ngetes masing-masing. Ini kan ada lampu, habis itu dia mau tes remote-nya gerak nggak, kiri kanan, depan belakang. Packaging, dia punya ini bisa terlewat, dia lupa taruh. Bisa, tapi di sana kan dicek lagi. Bisa terlewat. Nah, habis ini packing, ntar naik ke atas gudang. Kalau kan kita gudang ada 5, Ya. gudang atas udah ini kita taruh di tempat lain gudangnya. Nah ini pun sama dari sana juga. Yuk kita jalan situ, sama juga. Keren banget ya. Paling besar. Kita tuh ada rak untuk barang reject. Itu reject terus. Ya, yang ini ada barang rak untuk barang reject. Nggak mungkin lah nggak ada reject lah. Ada lah pasti. Tapi kan usahain rejectnya di dalam. Ya. Sama ini juga dari body juga, dari kosong semua. Dari lampu. Ininya kita chrome sendiri ya. Semua spare part-nya ini sendiri. Plastik kita bikin sendiri, ini chrome sendiri, kabel kita juga bikin sendiri. Kabel bikin sendiri. Yang kita beli hanya dinamo, baterai, charger, kabel. Speaker, dinamo, charger, baterai, sama remote. Yang lain kita semua proses sendiri di sini. Berarti PT PMB ini mayoritas semua dari komponen-komponennya lokal. 90%. 90 sampai 95 lah. 95%. Karyawannya total lah berapa banyak? Karyawan total sekitar 760 lah. 760 orang ya. Nah, per hari ini lah. Ntar kalau yang eBay kita jadi mungkin di 850-an. Sama prosesnya semua. Dari pasang satu-satu langsung bungkus. Oh, kalau bikin kayak gini bisa digantikan sama robot atau manusia lebih cepat? Nggak bisa ini. Ini nggak bisa robot. Yang bisa pakai robot yang ininya aja. Pasang ini kan Ya. dia
udah pasti. Ah, Tapi kalau ada beberapa yang mesti dipasang tetap mesti orang. itu mesti orang ya? Tetap mesti orang. Kayak taruh ban kan tetap mesti orang. Bagian sini, bagian dari tengah ke sini itu tetap mesti orang. Yang bisa dibantuin robot itu yang pasang spare partnya. Iya. Jadi taruh mesin satu, tinggal pencet dia pasang sendiri. Tapi kan modelnya macam-macam, berarti agak susah ya untuk. Makanya agak susah karena kuantiti nggak besar. Jadi saya di assembly saya nggak pakai robot. Di injection juga saya nggak pakai tangan robot karena kan cetaknya nggak banyak. Kalau tiap hari cetaknya itu aja baru. Karena kita main model ini ya. Karena kita main model warna, udah model warna. Nggak mungkin kan cetak warna hitam terus apa segala macam. Mesti ganti warna juga. Berarti menyerap lapangan kerja Lapangan kerja banyak. ya lumayan. Ya. Nah ini menarik ya gue ya. Berarti ini kalau mau dijual online kirim kayak gini dari toko langsung bisa langsung nggak usah packing lagi ya? Ya orang kalau reseller saya ya dia tetap buka. QC sendiri? Enggak, dia ambil kupon. Dalamnya ada kupon. Oh dalamnya ada kupon? Ada kupon, kupon dikumpulin bisa tuker hadiah apa segala macam, jalan-jalan ke luar negeri apa. Oh jadi terbuka juga? Tetap dia buka, dia tapi cek. pakai dus ini bisa kirim nih? Dia langsung pakai dus ini langsung kirim. Oh berarti kelebihannya kalau misalnya dari toko-toko belanja di sini, dusnya udah bisa khusus online punya? Memang kita banyak barang khusus buat online sekarang dibikin buat online. Ntar di pabrik yang satu lagi saya kasih itu khusus buat online, kecil-kecil packagingnya. Betul. Kupon kita lumayan loh, jalan-jalan bisa ke China, ke Eropa, dikumpulin 2 tahun. Ini kita mau bawa 90 reseller ke China. Wah. Nah sebelah sih gudang sih, lagi renovasi, ntar saya bawa lihat sekilas. Ya, boleh. Reseller kita 90 orang bulan 11 ke China. Kemarin dari ke Eropa, kemarin bulan 5 156 orang ke Sumbo. Banyak ya reseller gue ya total? Banyak toko yang terdaftar di saya aja registrasi mungkin ada 10.000 ada. 10.000 toko? Toko mainan, toko sepeda yang jual produk kita. Nah ini baru renovasi, jadi masih berantakan ini. Oh gudang kardus ya? Gudang kardus, gudang ini kita bagi ya. Ini gudang yang barang-barang beli di luar, Oke. yang kita nggak produksi sendiri. Kardus, baut, terus barang yang habis digalvanis. Gitu. Jadi kita semua dibagi tempatnya. Kalau yang kita produksi sendiri di area produksi ada masing-masingnya. Ini habis direnovasi makanya berantakan. Habis dipoles, habis dicor. Nah. Biasanya nggak begini, semua taruh di rak-rak semua biasanya. Ya, oke. Berarti ini gudang, tadi assembly line ya. Iya. Kita mau kemana lagi nih? Kita sekarang ke injection 1 ya. Oke, Kita injection. jalan ke sana. Injection bukan di dokter ya biasanya? Enggak, ini beda. Ini injeksi plastik. Ini injeksi plastik. Sama modelnya. Model sama? Iya. Kita naik mobil aja, ada mobil nggak? Kalau ini jauh. Nextnya naik e-bike berarti ya gue ya? Ya. Kalau e-bike udah jadi next e-bike. E-bike-nya kalau udah jadi kita naik e-bike. Gue coba pinjam e-bike-nya ya. Ntar ada nggak ya? Ya. Nanti ada link affiliate-nya e-bike. Ini gudang injection kita yang kedua sih. Dulunya awal di sana, sekarang pindah sini. Jadi kita ada 3 gudang, tapi ini saya bilang gudang 1. Nah, ini untuk cetak plastik. Ya. Nah ini untuk yang body gede nih, yang ini nih. Cetaknya ini. Ini lagi mau ganti molding. Jadi lagi istirahat, ganti molding, ntar produksi. Ini semua cetak-cetak plastik. Yang mahal itu berarti buat cetakan moldingnya dong? Cetakannya yang mahal, mesin kan pakai bisa 15 tahun. Berarti model-model baru kalau mau bikin satu model benar-benar mesti yakin dulu dia bisa. Ya, kalau mau bikin model baru dari kita tentuin, cari orang desain, Ya. sampai keluar model tuh 8 bulan. 8 Karena bulan. di Indonesia ada waktu pengiriman apa segala macam. Ini sekitar 6 sampai 8 bulan. Desain 2 bulan. Buka mall 3 sampai 4 bulan, 6 bulan, pengiriman 1 bulan lebih, 8 bulan baru saya bisa produksi. Ini molding kalau molding kayak gini loh. molding kayak gini. Kalau bagus namanya molding, kalau nggak laku namanya besi tua.
Ini Padahal gede. mahal ya tuh molding ya. Iya, sekarang gini, kita satu produk itu ya ada 60 molding. Satu produk 60 molding. Mobil aki itu bisa 60 molding. Dan ini mahal karena besi. Mobil aki mahal di ongkos kerja. Ongkos kerja. Karena kan dia dari besi bagus nih, kotak. Ntar saya kasih lihat di depan kenapa Ya. molding mahal, ntar saya kasih tahu. Satu biji bisa 100 juta, 40 juta. Satu gini. Satu gini 100 juta, ada yang 40 juta, ada yang 20 juta. Kalau Oke. satu barang kita ada 30 item, ada 30 molding, berapa kalau 20 juta 600? Nggak bisa pakai yang sama dari model-model lain. Pencetan bisa, injekan. Kenapa yang kecil-kecil bisa? Tapi kalau pintu CRV gue pakai pintu Fortuner mana bisa? Nggak bisa, nggak bisa. Nah kalau yang di sini itu mesin kecil-kecil. Iya. Kalau yang sana mesin gede-gede. Kita ada aturannya. Kita semua di packing di sini. Nah kalau udah penuh diplastikin supaya nggak debu. Jadi satu keranjang itu satu tipe, satu keranjang berapa piece. Udah ada aturannya. Ditimbang juga ya? Ditimbang juga untuk nggak menghindari kesalahan. Hampir ini kita beli timbangan satu-satu. Cetak barang apa, laporan hasil produksi, contoh semua ada semua di sini. Monitornya lebih gampang. Yang kamu lewat ini semua molding. Kalau yang ini mungkin moldingnya murah, 15-20 juta kecil. Kalau barang yang kaca kita takut baret, kita bungkus dulu. Ya, Ntar ya. nyampe assembling balikin lagi, kita pakai ulang plastiknya. Oh ini jadi kayak gini ya? Hah? Betul. Nah, ini kan keluar nih. Iya, iya. Habis itu dia potong, ditaruh. Yang harus dibungkus dia bungkus. Kalau yang bening begini kan gede, dia pasti bungkus. Oh dipotong. Nah, kalau ini kan dia buram, jadi dia nggak jarang lecet lah. Ya, ya. Kita produksi ban juga sendiri, ban buat recycle. Tadi Om lihat kan orang bikin pelek kan di situ kan. Iya. Nah ini bannya. Bannya dari gini. Ini jadi kayak gede gitu? Ini keras kan. Ya. Masukin ke sana, dipres 900 detik, keluar jadi kayak gini. Keluarnya jadi kayak nih, udah lembek begini. Bahan Eva. Ini buat sepeda anak-anak semua di sini kita bikin sendiri. Kita ada 3 mesin ini non-stop 24 jam. Non-stop ya, bikin ban semuanya. Bannya cuma satu ukuran tadi? Nah, ada kita kan ada banyak ukuran, kita banyak tipe, ada belasan tipe, jadi gonta-ganti terus. Gonta-ganti terus. Cetakannya kayak gitu tuh. Cetakannya banyak. Iya, iya, iya. Satu mesin 2 cetakan atas bawah. Lama 900 detik baru jadi. Sekali jadi ada yang 18, ada yang 20. Prosesnya lama. 24 jam jalan? Iya, jalan 24 jam. Kalau nggak jalan 24 jam nggak keburu. Nggak ke-Uber. Nggak Uber ya? Nggak bakal ke-Uber. Satu sepeda pakai 3. 1 bulan kalau saya bikin, ya adalah, bikin berapa puluh kali 3 aja. 900 detik. Banyak lah pokoknya. Banyak pakainya. Ini kalau molding segede gini paling dikit 850 juta. Berarti modal di molding paling banyak. Mahalnya di mana? Dia dari besi. Iya. Kan besinya full kan? Iya. Kan harus di CNC, dibikin ini dibuang, ini dibikin bentuk, dibikin tekuk. Ini yang habis duit. Lama pengerjaannya lama. Terus bahannya kan dihitung dari dia beli misalkan 50 kilo. Jadinya kan ditimbang cuma 30 kilo kan? Iya. Tapi kan material di awal 50 kilo. Dia mesti buang, kupas sesuai ini, mesti dipoles, mesti apa. Ini manual semua. Oh enggak dong, kalau pakai mesin CNC saya bikin di Bikin luar. CNC, Nah, kasih cuma di ini aja. ini Ya. saya repair aja. Ini saya repair. Kita ada repair sendiri di sini juga ada. Saya nggak ada CNC, saya cuma ada bubut kecil-kecil buat repair aja. Saya nggak bikin molding sendiri. Bubut ya. Nah, ini wire cutting ada 2. Ya, saya tiap hari berdoa ini jangan jalan.
Tiap hari berdoa jangan jalan ini. Benar kan? Ya, ini berarti tempat yang didoain jangan sampai kerja. Jangan ada kerjaan. Ya kan? Jangan sampai kerjaan. Soalnya kerjaan produksi terganggu. Ya, pastilah. Ya. Tapi kita juga ada tim sih, udah bisa prepare sendiri. Spare part juga kita bisa beli. Ganti ini. Tahun nggak pernah berhenti. Ya, kita ibaratnya lagi berkembang. Jadi banyak yang harus dikerjain. Pasar Indonesia masih bisa berkembang lagi dari Pasar Indonesia besar sekali. Besar sekali ya. Besar sekali. Padahal produknya kan produk tunggang ini anak sekali pakai udah nggak bisa beli lagi. Ya, tapi kan Indonesia lahir 4,8 juta anak datanya setahun. Anak masih banyak sekali di sini. Banyak sekali. Banyak sekali. Itu untuk Indonesia Iya. ya. Kalau di luar negeri minus malah ya perkembangan. Kalau di Vietnam saya pernah baca 500.000, Thailand cuma 300.000, Malaysia hebat. Orangnya nggak banyak, tapi pertumbuhannya bisa 200-300.000. Makanya Malaysia waktu dulu saya cek 10 tahun lalu cuma 20 jutaan, sekarang udah 33 juta orang. Cuman dia nggak mungkin menang lah, sisa panjang jauh sekali kan. Nah Indonesia ini stabil dan naik. Naik ya? Naik Indonesia. Masih banyak orang punya anak banyak ya? Masih, kan jiwa mudanya kan banyak. Iya. Nah ini gudang material, Ya. karena kan buat injection di sana ada. Nah ini gudang material kita. Dan nah terus ini di atas tempat repair kita juga. Kan barang ada yang kita repair. Kita terima returan. Kalau udah dipakai boleh repair lagi? Itu perbaikin di kantor BSD kalau rusak. Oh itu rusak, Ya, perbaiki. perbaiki. Terus ini hasil injection kita taruh sini. Cuma kan ini kan kotak-kotak semua kan. Ya. Kita nggak tahu barangnya apa kan. Ya. Nah di sini gudang kita udah lumayan bersih dan rapi lah. Ini bersih sekali nih untuk Kita gudang di mapping semua, ada nomornya. Dan ini isi barang apa? Sesuai urutan. Ini magnet bisa dipindahin. Jadi hasil injection yang tadi dari satu mesin ditimbang, ditaruh Masukin sini. Masukin sini lewat dia dulu, dia yang isi, dia yang tahu, dia yang keluarin. Jadi kita udah lumayan rapi lah untuk cari barang gampang. Terus kita juga barang begini kita parkir semua di sini, nggak boleh lewat kecuali lagi dipakai. Ini sehari dipel 2 kali. Sehari dipel 2 kali langsung. 2 kali ya. Pagi sama sore. Soalnya biasa gudang-gudang daerah sini kotor-kotor. Iya, jadi kita nggak boleh. Ya. Ntar saya kasih lihat powder coating saya kan ada debu-debu. Tiap hari dipel dibuang. Iya. Debunya. Nah ini kita masuk wilayah coating. Nah ini kita punya powder coating di sini. Powder coating itu cat besi yang menggunakan bubuk. Nih saya ajak sini. Kayak gini-gini tiap hari dipel, diganti warna, tiap hari dipel, dibersihin. Kita nggak sayang. Jadi kalau manusia silver lampu merah dari sini asal. Nah, itu bukan. Kalau ini kan lihat deh, dia bersih. Nah, dia saya pakai masker. Terus kita kalau bagian ini kita ada kasih susu juga. Susu. Ya, supaya supaya lebih sehat lagi aja. Gitu. Ya. Nah, dari chef di sini dorong ke sana. Kita masih pakai model base oven yang lama. Oven bikin roti. Oh 5S ya ini apa? 5S. Ada tempat yang udah 6S kita. Nah ini masuk ke oven. Nah ini udah selesai keluar oven. Nah dia keluarin dia masuk sini. Ini oven bisa bikin roti juga? Kalau masuknya roti mungkin bisa roti. Dia bisa sampai 180 derajat. Bisa sampai. Oke, ini yang kita punya yang baru. Kita punya baru ide coating. Ide coating, elektro coating, cuman kita belum jalan. Rencananya di bulan 10 kita jalan. Itu pencelupan besi supaya nggak karat. Kalau powder coating, powder coating itu cuman luar. Ya. Ini nggak masuk. Ya. Kalau ini dicelup semua. Masuk. Itu ini dibikin untuk bikin e-motor, e-bike sama e-motor sih. Kita udah siapin.
Lebih mahal dari prosesnya daripada powder ya? Harus pakai ini, kalau enggak karatan. Harus pakai. Ini jalan ntar, 3 bulan lagi lah, ini baru pasang kan. Nah ini tempat pengecetan plastik kita, ini juga baru jalan 3 hari, ini baru test trial. Tutup ya. Nih, gue kasih lihat di sini ya. Wah, ini kebetulan catnya lagi libur. Lagi berhenti dia. Ini tempat pengecetan. Di sana kok, lihat lihat. Hei, baik kok bisa. Ini ada AC-nya enak. Ya, ada AC-nya. Ini ke depan, kalau udah jalan lancar, kita mau bikin apa debu. Kalau mau masuk sepatu ganti atau taruh ini. Lagi cat ya. Nah ini proses catnya, pernisnya. Kalau cat udah berhasil dia 3 kali kita. Ini baru trial. Rencana 2 bulan lagi jalan semua. Kapasitas produksi saya sekarang saya cuma minta di orang 1 hari 20 set. Naik sampai 100, 200 pelan-pelan. Berarti ini ganti yang sebelah lagi? Enggak, beda lagi. Oh, beda. Ini plastik. Yang tadi besi. Ya, Gak ada ya. yang diganti, ini semua 4 ini coating ini divisi baru semua, bisa dipakai semua. Ini buat plastik ya betul? Ini buat plastik. Ini air dari mana ya? Air. Hah? Debunya naik semua. Memang kalau diairin. Oh gitu. Nah ini tempat tempel stikernya baru. Susah ini tempel stikernya biar nggak gelembung. Mana udah? Ini ya, udah jadi ya. Wah. Habis tempel stiker di vernis lagi. Jadi stiker dalam ya ini ya. Ini dia Pak. Enggak. Yang ini enggak, yang itu. Oh, yang ini nggak di vernis lagi yang ini ntar dicat lagi jadi vernis stikernya nggak bisa copot. Di baik kita ini proses sendiri di sini begini. Nih John. Cuma baru jalan 3 hari, jadi masih. Ini buat produk baru soalnya? E-bicycle juga ya, E-bike baru. ini ya? Ntar saya ajak juga terakhir ke ruang E-bike ya? Mau cabut dulu John. Ini kita ke ruangan vakum coating. Ya. Vakum coating tuh bikin chrome, Ya. tapi dengan model dicat, bukan dicelup. Contohnya seperti ini. Kita dikerjain 2 barang di sini, plastik sama besi, nggak bisa. Nah ini kalau udah keluar begini, ntar dia udah jadi langsung. Jadi tahap awal dia lewat sini dimasukin mesin, ntar di vernis lagi. Nih, aku bawa dulu. Wah, cakep ya warnanya. Hmm. Habis itu di stikerin lagi nih. Ya, habis ini dibungkus dibawa ke assembling, ntar pas mau ini disutikerin. Masuknya ke mesin vakum ini. Tadinya dia tuh cuman kilat-kilat kayak begini. Begitu keluar dari kilat-kilat gini, masuk mesin ini 15 menit atau 20 menit, langsung jadi putih. Kayak gini. Teknologinya vakum, disedot. Tadinya kan warna abu-abu tuh kayak gitu tuh. Masuk ke sini keluar jadi putih semua. Kok bisa kok? Mesinnya vakum coating namanya. Nah setelah jadi putih, saya tambahin lagi pewarna.
cat lagi, dia jadi warna ungu. Oh ini balik ke sana tadi. Balik lagi ke sana, dicat lagi lewat UV jadi. Saya ada warna pink, gold, blue. Ya karena kan namanya mainan anak-anak, orang suka yang begini-begini. Ya. Hasil kita sih lumayan bagus, cuman ini kemarin kan kita karena masih trial. Jadi tempatnya masih belum dirapiin. Ntar kita mau bikin yang tanpa debu, jadi nggak ada titik-titik lagi. Ini kan masih ada Ya titik-titik gini tadi debu nih sebenarnya. debu. Ini bisa buat ngaca. Ya. Bagus punya, cuman saya lokasinya masih belum bersih. Kita tingkatin terus ntar. Kita jalan gini aja udah keluar keringat banyak. Ya, olahraga lah, Berarti bakar pantas nggak kalori. pernah gendut di sini ya. Bakar Bakar kalori. kalori di sini ya. Ini baru semua, jadi belum di marking semua. Nah, kalau datang 6 bulan lagi udah di marking semua. Kita persiapan bikin e-bike cuma 8 bulan doang. Sampai keluar barang 8 bulan. Dari kita pikir kita mau bikin, udah masuk mesin, cetak sampai jalan 8 bulan. Berarti e-bike rencananya 1-2 bulan lagi udah Awal bulan udah keluar. Awal bulan udah available Awal ya. bulan udah keluar. Ini satu hari kita tes dari 30, 30, ntar naik jadi gocap, naik jadi cepek. Pasar e-bike lagi bagus ya. Sebenarnya lagi turun dikit, tapi ini kan selamanya aja gitu. Beradu aja sekarang. Ini yang Oke. proses hardware. Proses awal dari bahan baku diambil, di cutting dulu. Awal di cutting ya. Cutting ada yang di bawah di bending, bikin stang. Nah, ntar saya ajar satu-satu dari bending, ada yang bawa di pon. Setelah di pon di las di sebelah situ. Nah, ini semua masih model tekuk-tekuknya. Nah, ini dibolongin di pon, baru ntar digabung di las. Kalau ini Senin sampai Jumat tiap hari libur dia. Tim las kita ada 42 orang welding. Sekitar 5 dipakai buat pabrik. Yang welding ini bisa ada 35-an. Lasnya ada 42. Awal mulai pabrik, lasnya cuma 2 orang. Nah kalau las saya udah mau beli robot. Las bisa. Las bisa, karena gua udah nyampe jumlah tertentu. Ini udah bisa dirobotin. Nggak bisa itu? Bisa. Oh, udah Ini bisa. Ini kiri kanan bisa. Ini udah bisa dirobotin. Saya udah nyampe jumlahnya, udah baru bisa. Baru bisa pakai robot ya. Mesin potong otomatis juga, tarik sendiri, potong sendiri. Udah nggak pakai orangnya, cuma buat 1-2 mesin bisa 1 orang. Kalau yang manual punya sekali potong cuma 1 atau 2, ini kan sekali potong 5. Saya kenapa berani bilang kita 90% semua bikin sendiri. Kita sampai besi as-asnya aja kita bikin sendiri. Yang ini besi as. Iya, yang buat di roda ke roda gitu as. Nah, ini. Potong. Dari potong, ntar dibor. Bor atau mau dibikin berat juga bisa. Beratnya kita sendiri. Darah sendiri juga. Nah, habis itu mau dipotong sudut itu rapiin kita sendiri juga. Mesin bor 1 orang bisa pegang 3 mesin otomatis, tinggal cepet doang. Satu orang bisa.
Nah ini yang besar, ini yang kecil. Nah ini as bagus-bagus nih, dikupas dulu. Ini kan asnya bagus kan, kiri kanan kan? Ya. Itu dikupas. Nah dikupas dibawa ke belakang. Jadi drat. Kasih lihat deh proses dratnya tuh. Jadi drat. Saya ngedrat ini sendiri. Gak punya temen lama-lama. Saya jadi teman toko aja. Mesinnya banyak soalnya. Gue gak punya musuh, cuman gak punya temen. Atau gue hobi juga ngerjain gini-ginian. Mau capek. Ini ada mesin sampling juga, produksi baru atau pergantian semua pasti masuk sini dulu. Ini paling penting. Ini R&D-nya. R&D kan udah dibikin, Iya. cetakan udah jadi. Mereka produksi nggak bisa massal, Iya. produksi biasa dulu, habis itu dites pasang di sini. Karena besinya berhubungan dengan plastik. Plastik bawa ke sini, besi dibikin bisa masuk nggak plastiknya. Iya, iya. Kalau masuk baru produksi massal. Jadi ini sebenarnya ini paling penting untuk penentuan akhir. Salah sedikit sini Nggak bisa pasang. Ini berarti setiap ini ada ini kalau ininya. miring dikit aja nggak bisa dipasang. Kan terlihat, aduh ini cuma miring dikit nggak bisa dipasang. Kita ambil contoh ya, misalkan ini ya. Ini las yang nggak rata, dia kan miring kan? Iya. Mana bisa pasang? Makanya untuk memastikan dia rata nggak rata harus ada cetakan. Tetap pasang di las. Penting ini. Nah ini harta karun. Wah, harta karun. Nah ini cetakan besi. Ya. Yang ini apa, Kos? Cetakan apa nih? Oh ini nggak tahu deh makanya. Wah itu mesti ditegur. Ini cetakan Iya. besi semua. Cetakan besi. Habis itu nih jig buat ngelas. Iya. Ini juga penentuan ini. Ini kan jig dia buat ngelas. Nggak boleh miring, harus ada yang lihat, harus ada yang repair. Ini ruang sampel nih. Bukan ruang sampel, ini sampel yang dia orang udah kerjain. Ini ruang molding, ruang cetakan. Oh, ruang cetakan, tapi cetakan yang ini kecil-kecil ya. Pokoknya barang sebelum keluar dari PMB, awal pertama kali datang, cetakannya semua harus masuk sini dulu. Dia udah cetak, dirapiin, baru boleh produksi. Kalau nggak bisa. Dulu saya nggak ada awal-awal begini-beginian. Semua dikerjain orang gitu tuh nggak bisa, harus ada. Berarti ini ilmunya belajar dari mana, kok? Belajar dari pengalaman yang paling mahal. Sering salahnya berarti. Iya. Dikomplain orang, belajar dari pengalaman. Paling cepat dan paling sakit itu. Terlalu luas. Jadi kita bagi baterai car, itu yang pakai baterai. Iya. Terus kalau yang non baterai car itu bisa dipanggilnya photo floor, push car, atau tolo car. Oh, tolo aja. Ya kan? gue sebutnya tolo aja, gampang. Gitu. Karena dia kurang pinter kok. Ya. Bukan L lo, tolo lo. Tolo ya, tolo. T-O-L-O lo. Nah ini kita ada 29 mesin di sini. Ini hanya produksi plastik di sini murni. Berarti bedanya molding yang di sana Mas ini plastik, di sana besi. Yang tadi barusan kita lihat Ya. besi. Ya. Yang ini plastik. Plastik cetakannya lebih murah kok daripada besi. Lebih mahal. Lebih Bisa mahal. 5 kali lipat. Lebih mahal. Nah, ini pintunya. Ini kap mesinnya. Jadi kita tuh ada sampling, taruh di sini, ntar dites pasang bisa nggak, QC-nya sendiri pasang.
Walaupun udah pakai mesin tetap harus QC satu-satu. Awalnya settingan. Karena settingan berubah, material berubah, settingan berubah, ini kan bisa mengecil. Oh, material, Iya. material. Ya. Material kita pakai orisinil, tapi kan dia tergantung batch. Kita pakai Chandra asli, campur sama ini kan tergantung gitu. Jadi dari cari aman kita tes sendiri dulu aja. Dan kalau udah dites, dia nggak berubah sih. Kalau udah dipasti dia udah nggak berubah lagi. Nah ini cetakan loh. Di sebelah juga ada cetakannya banyak. Nah ini gudang barang material sama ini cetakan semua. Cetakan lah kalau di mana-mana di injection. Cetakan semua ya. Iya. Lumayan kok. Berasa juga ini kayak ke Disneyland jalan-jalan. Kalah. Masih Ini belum. udah wahana keberapa gitu. Ini udah mau habis, tinggal Udah mau satu habis lagi, ya? tinggal satu baris lagi yang Tinggal yang istana itu. boneka ya Nah, terakhir. Tapi ya gitu. Ini saya banyak nggak ajak kamu ke lantai 2-nya sama lantai 3-nya loh. Kalau aja masih tambah 1 jam lagi loh. Oh, Tapi ini isinya sama. isinya sama. Ya kan lantai 2 isinya barang juga sama. Ada nggak di lantai 3 juga? Ada yang lantai 3 yang tadi yang tempat ngecek kan 3 Oh, udah lantai. nggak? Satu cukup gua. Satu Iya, cukup. sama isinya sama. Isinya Barang sama. plastik semua sama. Nah dari sini kita ke yang Tolokar sekarang, ntar bulan 11 jadi itu yang buat ekspor Amerika Iya. punya. Tapi kalau kita sebagai pabrik enaknya kalau udah terima orderan gitu dia nggak gampang pindah. Jepang ya? Iya. Iya, iya. Nah ini saya bilang kenapa Tolokar. Ini lebih kecil-kecil bentuknya. Ada balance bike, kalau bike kita produksi di sini. Nah seperti biasa tiap dia ada injectionnya juga, ada 10. Yang dicetak juga sama juga. Berarti Tolokar memang materinya di sini Plastik. semua ya? Ya, ini di sini semua. Malah ada kurang dari sana kita pindahin sini juga. Tinggal ada besi-besinya dikit kan? Besi sama plastiknya saya nggak keburu kan di sini mesin. Ya. Saya dari sana saya pindahin di sini, udah cetak. Nah kita tiap kali juga kita dibungkus plastik juga sebelum ke customer, sebelum ke assembly line. Oh, internal tertaruh. Internal semua harus diplastikin. Nih. Supaya nggak ada benturan, nggak gampang lecet. Jadi kalau keluar pabrik kualitasnya udah Ntar saya bawa ke Aman. sana, kamu bisa lihat di situ. Tolokar guys. Ya, PMB. ini. PMB. Jangan ditambahin L-nya. Ini dibikin laboratorium, ntar masuk mesin testing unit, ntar. Segala macam testing, testing getaran, testing jatuh, testing apa, testing karat, apa segala macam. Ya, ini buat Tapi ini ekspor 3 ya. bulan semua. Jadi barang datang, kita beli material, kita langsung tes dulu di sini. Oh. Tes lewat 2 hari, oke. Barang kita pakai. Kalau enggak, dan kita di sini udah bikin semua buat Amerika, jadi lokal kita pasti nggak sanggup bikin di sini. Bahan material nggak boleh kecampur, semua lebih mahal. Lebih mahal khusus Pasti- berarti ya. Laut lebih mahal, packaging semua lebih mahal, mana bisa. Nah ini yang kita bikin kabel, kabel buat electrical kita. Sebenarnya kita nggak bikin kabelnya, kita hanya assembly doang, tapi pakai mesin semua kan. Kan dia gulungan kabel, habis itu dipasangin pin begini, ini dikupas juga. Jadi dia kupas 2 tambahin 1. Ini passwordnya sesuai. loh. Hah? Pinnya buat di bisa aja lewat. Ya kayak gini, Ada password. gue nggak tahu nama Indonesia ngomong apa, gue panggil pin aja. Kayak usah tahu. Kayak pin set bener gak? Ya kayak pin. Semua diproduksi di sini. Ini satu mesin 4 gerakan. Potong kabel 2, selongsongan, tambahin pinnya sama es ampu. Ini kalau pakai orang bisa berapa? Nggak bisa, nggak sanggup kerja. Padahal cuma bikin barang kayak gini doang. Nggak bakal sanggup kerja tuh ini. Ini reject.
Orang nggak bisa kalau ini. Ini dia kupas. Iya. Ini kan tadi ada selongsongan dimasukin sini. Iya. Habis itu ada pinnya di dalam, habis itu di las kabel lampu. Kamu lihat. Kalau pakai orang bisa, mau berapa lama? Mahal jatuhnya ya, Pak. Ini ntar otomatis, ini semua dites dulu tuh. Nyala nggak lampunya. Oh, termasuk QC juga tes. Kalau masuk QC. Kalau nggak nyala dia buang sendiri. Kalau nggak nyala dia buang, tap gitu. Nggak kena, jepit aja dia buang. Padahal bikin cuma sederhana ini aja barangnya. Ya, ya. Tetap mesinnya sebagian, orang lebih banyak untuk sambung-sambungin selongsong, tadi pon lagi pakai mesin kecil. Tetap manusia semua. Masih ada manusianya ya. Iya. Ini saya bisa bikin electrical buat motor loh. Mobil beneran juga bisa. Yang saya perlu cuma apa? Bahannya sama spesifikasi kualitasnya dia mau seperti apa aja. Mesin saya semua ada. Paling gue tinggal tambah sedikit lagi, gue udah bisa bikinin electrical buat mobil. Karena sama sebenarnya. Sama kan prinsipnya kan, kabel ditarik, Iya, iya. dipasangin ini, dicolok. Tinggal gue kabel ganti gedean, spare part ganti sesuai yang dia mau. Iya. Mesinnya kan ada semua. Paling ada tinggal tambah 1-2 macam aja. Molding plastiknya diganti. Kalau untuk bikin molding masih jauh, mobil susah. Tuh, Iya. jadinya kayak gini. Ini ntar masih dipasang manual lagi begini. Ini biasa buat lampu berarti. Lampu mobil, parts. Seluruh mainan PMB yang mainan tunggang itu rata-rata ada musik dan lampu. Hampir nggak ada yang nggak ada musik sama lampu, hampir nggak ada. Saya boleh nyumbang lagu nggak buat musiknya? Kalau nggak kena license ya, Ndra ya. Hah? Mandarin bisa kalau mau. Nggak laku bro, Mandarin Nggak di laku sini. nanti. Iya. Dangdut ya kok. Dangdut laku. Dangdut bisa ya. Iya. Kalau dibilang best sellernya sini yang mana sih? Best seller ada beberapa tipe sih. Karena Pardo kan ratusan kan, banyak. Kalau mobil aki best seller, motor aki juga best seller. Terus kita kalau untuk yang begini-gini lumayan best seller sih banyak sih. Ini kayak gini. Ini best seller kita juga. Ini best seller, ini best seller. Ini harganya berapa? Wah, ini kalau retailnya cuma 100.000 lebih, ini 100.000. Kirim cuma Iya. sekilo ini. Ntar saya kasih lihat packagingnya. Lagi pas lagi produksi. Nah, Nah, ini assembly line kita. oh, Nah, berarti di yang sini ada 2. Nah, tadi saya bilang ada 6. Satu lagi dulu pas Covid kita bikin 6. Sekarang kita pasarnya udah turun, kita tutup. pasar lokal udah turun. Oh, bukan pasar lokal, dulu mobil motor aki laku sekali pas Covid, orang di rumah. Penjualan saya mungkin bisa 1 kali lipat dulu. Kalau buat yang mobil aki, Motor aki tapi kalau turun sekarang 50%. itemnya lebih banyak ya sekarang. Item lebih banyak. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Ini ada kalau saya naik kuat nggak kok? kuat ini, coba naik. Kuat ya? Didudukin kuat, naik nggak kuat, dudukin. Dudukin kuat. $100.000-an guys. Mau mutak naik kuat. Ya. Beli di Shopee, TikTok bisa ya. Nah, ini kita yang tadi saya bilang ini dipakai buat internal, ntar di sini dicopot. Nah, kalau kasih orang nggak begini udah. Pasang musiknya, pasang ini, jalan jadi. Dusnya kecil, saya kasih lihat deh itu. Ini tempel stikernya cepet ya, nggak usah pakai ini, lurus. Dua kilo. 2 kilo lah ya. 2 kilo ya. Gini guys, Ini 2 kilo nih. makanya di online laku banget. Karena packingnya mudah. Ada kuponnya. Oh, itu kupon Ya, saya dalamnya. bilang ada kupon, orang buka ambil kupon. Itu mesti kumpulin berapa kupon buat ke Ada yang 20 kupon, 40 kupon, kalau jalan-jalan rata-rata 1000. Tapi kalau ini kan 1000 poin ya.
Kalau ini mesti jual ribuan biji lah baru bisa dapat. Oh, Tapi ribuan kan, biji. tapi kan bisa disimpan bertahun-tahun. Kita pakai aplikasi scan. Jadi 1000 poin. program buat tokonya menarik banget. Ya, tadi tokonya ada sekitar 20.000 toko ya. 10 ribuan ada. 10.000. Yang terdata saya, yang nggak terdata Ya. saya kurang kita ini ya. Habis video ini 20.000. Ya, moga. Ini sekali jalan 2 tipe. Ya, ya. Ini laku nih Pak. Ini jerapah. Berapa? Jadi semua tuh dibikin dulu di sini, dites, pasang, bisa nggak? Ini buat musiknya berarti. Ya ini buat musik lah, ada musik, ada lampu. Nah ini gudang. Semua ada tolak ukurnya, lihat. Hah? Target nih. Target ada. Nah ini ada packingan, ini ada barang yang mau di-siap kirim ke orang, udah taruh di bawah. Gudang kita di atas, tapi yang udah mau siap kirim di orang, dia yang mau di packing ulang, dia taruh di bawah dulu. Ini yang segini gede mau jadi ekspor semua. Ekspor semua, ini kardus, ini ntar taruh kardus juga. Udah ada gambarnya. Lo nggak punya pabrik kardus sendiri berarti? Enggak lah. Sisa kardus ya, pabrik kardus. Kita kan jual mainan, bukan jual yang lain. Nah ini gudang kita juga. Kalau ini kan lebih rapi dari yang tadi kan. Ya. Karena ini udah barangnya nggak direnovasi kan. Nah ini lampunya, kabelnya. Lumayan. Sampai sini udah 10.000 step. Enggak lah, paling 6-7 ribu lah. 6-7 ribu. Ya, step kita hari ini udah kelar ya. Lumayan. Ya udah, ini udah terakhir. Terakhir. Tinggal saya pabrik itu Ini ya. pabrik yang e-bicycle itu. E-bicycle ya. Berarti 2 bulan lagi udah bisa dicek di marketplace ya semuanya. Udah e-bicycle 2 bulan lagi udah mulai launching itu udah. Sebenarnya nama PT-nya itu inspirasi dari mana? Nah, PT-nya inspirasinya lucu ya. Jadi kan kita partnership bertiga. Ya. Pangeran, Maju, Bahagia. Oh pangerannya. Nah, pangerannya tuh yang dari Prince Toys. Nah, jadi iya. kita Prince bahasa Indonesia Pangeran. Pangeran. Keluarga saya punya toko sepeda di Asem Reges, namanya Toko Maju. Toko Maju. Ya, terus partner kita punya toko namanya Happy. Nah, Tapi kalau Pangeran Maju Happy kan nggak lucu, jadi Pangeran Maju Bahagia. Pangeran Maju happy ya. Terus saya sering dikira orang saya pangerannya gitu loh. Padahal Iya. bukan, gua orang kerja aja di sini. Bukan. Terus merek PMB kenapa ada? Karena dulu nggak ngerti branding. 15 tahun lalu kita nggak ngerti branding, nggak ngerti apa semua. Jadi ya udah pakai PMB aja. Gitu. Kalau sekarang suruh pilih belum tentu PMB. Ya, nggak PMB. Tapi nama hokinya kan Hokinya PMB. ada PMB. Tapi kalau untuk e-bike makanya kita kan pakai merek yang berbeda. Iya. Nah. Ya intinya gue orang perang punya lah. Gue siap lah mau ngapain juga. Ya kan? Masih muda ya kok ya. Ya. Benar, umur 60 aja masih bisa ya kok ya. Masa umur sicap lebih nggak bisa? Iya. Nah ini pabrik e-bike kita. Tapi ini masih renovasi. Ini lagi mau bikin kantor. Oh kantor sini. Kantor di dalam. Itu lagi dipoles. Masih renovasi, masih kotor. Nah ini belum dicat. Ini yang belum dicat. Hai, betul mah. Ya, betul mah. Oh. Kita setiap sepeda listrik tuh ada KTP-nya kita masukin. Di rangka ya. Di rangka, di dinamo, di charger, di IC controller. Itu untuk menentukan garansi. Kita bikin aplikasi juga. Aplikasi Nove itu untuk aktifin garansi. Jadi kita benar-benar jaga dari awal. Kita berani garansi dinamo 3 tahun. 1 tahun ganti baru, di tahun kedua dan ketiga reparasi. Kita garansi charger 1 tahun, controller 1 tahun, tukar baru semua. Rencana dijual di range berapa? Retailer antara 3,5 sampai 4 jutaan. Yang kita bikin masih sepeda listrik. Ntar sekali launching 6 tipe.
6 tipe langsung. 6 tipe langsung. Tapi bertahap nih, lagi marking ini baru mau produksi nih. Lagi tes trial. Ini marking batangan, yang ini marking ininya. Marking dinamo di sini, ntar marking itu di sini semua. Hari ini tes trial doang, cuma 30 piece aja. Udah siap nggak orang di ujung? Udah siap. Makanya tadi kan udah siap-siapin semua. Nah, awal tuh langsung tuh batangannya gitu. Ini ntar jalan. Mereknya? Mereknya NUV, NUV. NUV. V. Ah, NUV. Ada E belakangnya? Enggak, NUV aja. NU. Enough tuh Iya, ya? NUV. NUV. Ya, NUV. Nah, NUV, ntar kita ada buka Iya. showroom pertama kali dan kantor kita di Jalan Raya wah, Serpong. itu tuh. Peluncuran Iya. perdana tuh. Itu perencanaan perdana, ntar gue udah siapin. Sekarang belum. Ya. Ini momen bersejarah. Peluncuran perdana besok. Iya, perencanaan perdana ntar. Besok ya? Hari ini? Hari ini enggak. Ntar yang produksi massal ini kan trial doang. Iya, trial. 等一下，这个是没色，不是现在的。Ini kita mau bikin, Noob semua nih guys. ya ini nude semua. Ini belum dicat, ntar dicat, ya kan. Masih ada kurang 2 tipe lagi, cuman udah dipasang dulu. Seperti biasa, sampel 1, sampel 2 gitu dulu. Cuman ini kita treatmentnya beda dengan mainan. Ini full semua dicek barangnya. Karena ini Manusia. dipakai tiap hari, itu juga. Ya. Mainan kita juga semua full dicek, tapi ini kita berani kasih garansi. Kalau mainan kan dinamonya kita nggak garansi, tapi kita tanggung jawab. Kalau baru beli 3 bulan, garansinya nggak lama seperti ini gitu loh.